Halo teman-teman pemancing. Pada video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya kita bisa menggonta-ganti timah pemberat tanpa perlu ribet ketika memancing. Jadi ini sangat praktis, tidak perlu membuat rangkaian leader baru atau tidak perlu menggunting senar. Jadi sangat membantu ketika kita di lokasi, terutama ketika kita di lokasi memancing untuk menyesuaikan spot dan lain-lain. Di video sebelumnya, di salah satu video saya sebelumnya, saya sudah membagikan tips tentang bagaimana caranya menggonta-ganti timah pemberat yang model cincin. Nah, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana jika timah pemberatnya model lubang tengah seperti ini. Jadi ini sebenarnya umum digunakan dengan model timah di tengah atau timah atas, tapi bisa juga digunakan sebagai timah bawah. Nah, bagaimana tipsnya? Ikuti video saya berikut ini. Oke teman-teman pemancing, berikut cara membuat rangkaian untuk mengganti-ganti timah pemberat bagian atas atau timah tengah. Jadi ini kita anggap saya sebagai main leader atau senar utama pancing kita. Ambil kira-kira sekitar 10 cm tekuk di ujung senar pancing kita, tekuk seperti ini. Lalu kita pilin, kita putar-putar. Lalu tarik untuk merapikan atau mengecilkan jalinan senar ini biar rapi dia dan kecil, rapat. Nah, setelah pilinannya sampai di ujung senar, kita ikat. Lilitkan sebanyak minimal 3 kali ya teman-teman. Tarik. Seperti itu. Nah, ini fungsinya selain memudahkan kita menggonta-ganti timah pemberat, tapi juga fungsi lainnya adalah seperti ini. Jadi ketika kita memancing menggunakan timah tengah, timah itu sering mengikis benang atau senar pancing utama kita. Jadi setiap kali digunakan, timahnya bergeser, dia akan mengikis senar utama kita. Jadi senar menjadi berbulu, terutama ketika kita menggunakan PE. Jadi gesekan timah, lubang timah itu membuat senar menjadi berbulu dan semakin tipis dan rentan untuk putus. Nah, ketika kita membuat rangkaian seperti ini, otomatis dia akan jauh lebih kuat. Jadi gesekan timah pemberat ini tidak akan terlalu berpengaruh. Nah, teman-teman juga bisa memasang stopper di sini. Jadi kita masukkan stoppernya dulu sebelum membuat rangkaian ini. Jika teman-teman ingin membatasi pergerakan timah pemberat. Nah, setelah itu kita tinggal memasang pemberat yang kita inginkan. Jadi sisa memasukkan ke dalam lubang pilihan yang sudah kita buat tadi. Seperti ini.
Nah, selanjutnya untuk menguncinya kita membutuhkan swivel. Kenapa memakai swivel? Nah, swivel ini tidak hanya berguna untuk mengunci atau menjadi sambungan antara senar utama ke leader, tetapi juga fungsinya adalah untuk mencegah senar pancing kita itu terlilit atau melintir, karena bila senar pancing kita melintir itu secara signifikan akan mengurangi kekuatannya. Jadi swivel fungsi utamanya adalah itu. Jadi kenapa dia berputar di sini, itu agar mencegah kemungkinan senar kita melintir atau melilit. Nah, kita sisa memasukkan ujung pilihan yang kita sudah buat tadi ke dalam lubang kili-kili ini. Selanjutnya kita buka ujung pilihan, lubang pada ujung pilihan untuk dilewatkan ke dalam ujung swivel. Jadi seperti ini. Nah, dia masuk melewati lubang swivel. Lebih jelasnya teman-teman, nah, kita buka dulu agak lebih lebar. Setelah itu kita lewatkan dari sini, lalu bisa kita tarik untuk menguncinya. Seperti ini. Jadi rapikan saja. Seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana ketika kita ingin mengganti bandul atau timah ini menjadi lebih besar atau lebih kecil sesuai kebutuhan di spot kita memancing. Nah, kita sisa mendorong ujung pilihan yang kita masukkan tadi seperti cara kita memasukkannya. Jadi kita mengeluarkannya lagi di tempat kita memasukkannya. Jadi sisa didorong dan dia kembali keluar melewati tempat dia masuk. Nah, seperti ini. Lalu kita keluarkan timahnya. Ini saya akan memasang timah yang lain. Jadi sisa memasukkannya saja seperti cara kita masukkan timah yang pertama tadi. Jadi sisa menyesuaikan kebutuhan besaran timah di tempat kita sedang memancing. Nah, seperti ini cara memasangnya pun jadi sama. Masukkan, setelah itu masukkan kili-kili ke melalui ujung lubang pilihan, lalu tarik. Sudah terganti. Simple dan praktis. Nah, selanjutnya bila teman-teman ternyata butuh timah yang lebih besar karena arus di tempat teman-teman memancing, di spot teman-teman memancing ternyata deras, jadi kita membutuhkan timah pemberat yang lebih besar tapi kita tidak mempunyai, kita bisa memasang 2 timah pemberat di rangkaian ini. Jadi setelah kita lepas kili-kilinya, timah yang satu tetap di dalam, kita sisa menambahkan timah pemberat lagi. Nah, sini saya pakai yang agak besar. Nah, lalu sisa menguncinya.
kembali sama seperti tadi. Tapi jika teman-teman ingin mengunci dengan lebih kuat, saya kasih caranya seperti ini. Jadi mungkin setelah berkali-kali cara yang pertama tadi itu bisa lama-lama senarnya akan putus karena bebannya bertumpu di sini. Jadi teman-teman bisa mengikatnya lebih kuat. Caranya seperti ini. Jadi setelah memasukkan ujung pilihan pada lubang kili-kili, sebelum memasukkannya di ujung yang satunya, teman-teman putar lagi satu kali, masukkan kembali melalui lubang yang sama, baru terus ke belakang ke lubang yang satu. Nah, selanjutnya sisa merapikannya lagi. Seperti ini. Jadi dia dua kali dua lilitan. Jadi dia ini jauh lebih kuat. Dan penampakan seperti ini. Ini bisa pasang 2, bahkan 3 pemberat, bahkan 4. Jadi sesuai dengan kebutuhan di spot masing teman-teman. Kita sisa memasang kail. Jadi sebaiknya kita menggunakan snap. Jadi kita pakai bantuan peniti untuk dicantolkan pada kili-kili. Nah, ini selain, jadi sisa memasukkannya saja seperti ini teman-teman. Kekuatan snap ini teman-teman sesuaikan saja sesuai target besaran ikan. Jadi semakin besarkan targetnya, pakai yang semakin kuat. Nah, jadi seperti ini. Nah, dengan penggunaan snap ini sendiri juga untuk memudahkan kita mengganti besaran kail. Jadi bikin saja rangkaian seperti ini beberapa sesuai besaran mata kail yang dibutuhkan. Dan bagaimana bila cara ini ingin digunakan pada rangkaian timah pancing dasaran atau timah pemberat bagian bawah. Jadi pada dasarnya sama saja pengaplikasiannya teman-teman. Nah, ini anggap aja ini dasar. Jadi tetap kita pakai bantuan swivel atau kili-kili untuk tidak pakai kili-kili yang kecil aja di bawah untuk menguncinya jika ini digunakan pada timah bagian bawah. Nah, jika seperti ini model timah bagian bawah, kita sisa membuat rangkaian untuk kail di sini, lantas di ujungnya kita pasang kili-kili lagi untuk menyambungkannya dengan main leader. Jadi seperti itu saja prinsipnya teman-teman. Untuk tutorial memakai timah pemberat model cincin, teman-teman bisa cek di video saya yang lainnya, video saya sebelumnya ya. Terima kasih, selamat memancing.